Suasana ruang sidang kembali menegang hari ini. Semua mata tertuju pada seorang perwira muda yang berdiri di kursi saksi, Letur Rahmat, Komandan Kompi C di Batalion tempat mendiang Prada Laki Namo pernah bertugas. Dengan suara berat, ia mengungkapkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam, sebuah pengakuan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik. Ia melihat sendiri Prada Laki dipukuli oleh prajurit satu batalion. Kesaksian ini langsung mengguncang persidangan pembuktian 4 terdakwa, Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rederaja, yang kini terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Namun bukan hanya itu yang membuat suasana mengharu biru. Di tengah sidang, Ibunda Prada Laki tak mampu menahan tangis. Mendengar bagaimana anaknya disiksa dan ditemukan penuh luka, ia jatuh memeluk kerabatnya, memohon agar para petinggi batalion dan dokter perwira di Yonif 834 turut dihadirkan untuk memberi kesaksian. Hari ini, kebenaran satu persatu mulai terkuak, dan apa yang terungkap jauh lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari lanjut ceritanya. Sidang pembuktian atas kasus kematian Prada Laki Namo kembali digelar di pengadilan militer hari ini. Sejak pagi, suasana sudah terasa berbeda. Kursi-kursi di ruang sidang dipenuhi keluarga korban, rekan sesama prajurit, hingga awak media yang datang untuk menyaksikan perkembangan terbaru dari kasus yang semakin menyedot perhatian publik ini. Namun tidak ada yang menyangka bahwa hari ini, untuk pertama kalinya, kesaksian yang paling ditunggu-tunggu akan muncul dari seorang perwira yang berdiri tepat di depan hakim, Letur Rahmat, Komandan Kompi C tempat Prada Laki bertugas sebelum ajal menjemputnya. Sosok perwira itu tampak tegang, tetapi mantap. Ia membuka kesaksiannya dengan suara rendah, namun jelas. Dan yang ia ucapkan membuat ruangan seketika hening. Ia mengatakan bahwa pada malam sebelum Prada Laki mengalami kritis, ia melihat langsung terdakwa Pratu Alan melakukan penganiayaan terhadap Prada Laki dan seorang prajurit lain bernama Richard. Tak ada gumaman, tak ada gerakan tubuh. Semua orang terpaku pada kalimat sederhana yang justru menyimpan makna besar itu. Namun sidang hari ini bukan perkara satu nama saja. Ada 4 prajurit lain yang menjadi terdakwa, Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rederaja. Mereka diduga terlibat dalam serangkaian kekerasan yang menimpa Prada Laki, hingga akhirnya ia mengembuskan napas terakhir di RSUD Airamo, Nagekyo. Keempatnya kini terancam hukuman 9 tahun penjara bila terbukti bersalah. Kesaksian Letur Rahmat tidak berhenti sampai di situ. Dengan raut wajah menahan emosi, ia menceritakan apa yang ia lihat pada keesokan harinya. Saat ia bertemu Prada Laki, ia melihat banyak bekas luka penganiayaan di bagian punggung anak buahnya itu. Luka-luka yang, menurutnya, bukanlah bekas latihan, bukan cedera ringan, tetapi tanda jelas bahwa tubuh Prada Laki baru saja mengalami kekerasan fisik berkali-kali. Di barisan pengunjung sidang, seorang ibu mulai terisak. Ia adalah ibunda Prada Laki, wanita yang sejak awal sidang duduk dengan tangan saling menggenggam, seolah menahan seluruh sisa kekuatannya. Ketika mendengar bagian kesaksian itu, tangisnya pecah. Ia menunduk, menggoyangkan tubuhnya, mencoba menenangkan diri, namun gagal. Hati seorang ibu tidak sanggup membayangkan kondisi putranya disiksa seperti itu. Isakannya menggema pelan di ruang sidang yang sebelumnya hening. Kejadian itu membuat hakim meminta jeda sebentar, memberi ruang bagi si ibu untuk menenangkan diri. Namun air mata itu tidak berhenti. Sambil mengusap pipi basahnya, sang ibu memohon kepada majelis hakim agar Komandan Batalion serta dokter perwira di Yonif 834 TP 834 dipanggil ke persidangan. Baginya, masih banyak hal yang belum terungkap. Masih ada bagian-bagian yang ia yakini disembunyikan dari publik maupun keluarga korban. Ketika sidang kembali dilanjutkan, suasana berubah menjadi lebih tegang. Letur Rahmat tetap berdiri, menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan auditor dan hakim. Ia tidak berusaha memperindah fakta, tidak pula mengalihkan tanggung jawab. Ia menyampaikan apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, sesuatu yang selama ini hanya menjadi rumor di antara para prajurit. Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, yang mengikuti persidangan hari ini mencatat setiap detail. Kamera medianya sesekali diarahkan ke wajah sang ibu, kemudian kembali fokus pada saksi. Liputan ini kelak menjadi salah satu dokumentasi penting yang memperlihatkan betapa beratnya proses mencari keadilan bagi Prada Laki.
Meski kesaksian ini hanya salah satu bagian dari perjalanan panjang persidangan, namun hari ini menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, seorang komandan kompi mengakui adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan internal batalion. Dan lebih jauh lagi, ia mengakui bahwa kekerasan itu disaksikannya sendiri. Perlahan tapi pasti, lapisan demi lapisan kegelapan di balik kematian Pradalaki mulai tersibak. Sidang belum selesai, perjalanan masih panjang, tetapi satu hal kini jelas, kebenaran sudah mulai muncul ke permukaan, dan ia tidak bisa dihentikan lagi. Sidang memasuki siang hari ketika majelis hakim kembali mempersilakan saksi berikutnya untuk maju. Namun sebelum saksi baru diperiksa, majelis masih memberikan ruang kepada pihak auditor untuk memperdalam keterangan Letur Rahmat, yang masih duduk di kursi saksi dengan wajah tegang. Suasana ruang sidang belum benar-benar pulih setelah momen emosional yang terjadi ketika Ibunda Pradalaki tak mampu menahan tangis. Di barisan keluarga, sang ibu kini memegang erat tangan kakak laki-laki Pradalaki. Sebuah syal lusuh yang rupanya milik mendiang anaknya masih melingkar di pangkuannya. Setiap kali saksi menyebut nama Laki, tangannya refleks meremas kain itu seakan memanggil kembali sosok yang tak akan pernah kembali. Pertanyaan auditor semakin teknis, seputar kronologi, waktu, siapa saja yang berada di lokasi, dan bagaimana reaksi personel lain ketika penganiayaan terjadi. Letur Rahmat menjawab dengan hati-hati namun tegas. Ia menyebut beberapa nama yang berada di sekitar tempat kejadian malam itu. Nama-nama yang sebelumnya belum muncul dalam persidangan mulai disebutkan, membuat beberapa prajurit yang hadir saling menatap dengan gelisah. Namun kejutan terbesar muncul ketika auditor bertanya, apakah ia pernah menerima laporan dari anak buahnya mengenai budaya kekerasan atau pembinaan fisik berlebihan yang dilakukan senior kepada junior. Letur Rahmat terdiam sejenak. Ruangan hening, bahkan suara kipas angin di sudut ruangan pun terdengar jelas. Ada beberapa laporan lisan, ujarnya akhirnya. Namun tidak saya tulis dalam laporan resmi karena mereka takut. Kata-kata itu langsung membuat hakim angkat alis. Pihak penasihat hukum terdakwa pun spontan berdiri, mengajukan keberatan. Menurut mereka, pernyataan saksi bersifat opini dan tidak memiliki dasar hukum. Namun majelis hakim memberinya ruang, menganggap informasi tersebut relevan untuk menggambarkan pola kekerasan yang mungkin terjadi sebelum peristiwa penganiayaan terhadap Pradalaki. Ketika suasana mulai memanas, Ibunda Pradalaki kembali menunduk. Ia mengusap wajahnya, seolah mendengar hal baru yang memperparah luka di hatinya. Selama ini ia percaya bahwa anaknya baik-baik saja selama bertugas. Tidak pernah ia bayangkan bahwa di balik disiplin militer, ada tekanan dan kekerasan yang tak pernah sampai ke telinga keluarga. Setelah hampir 1 jam pemeriksaan tambahan, akhirnya hakim mempersilakan Letur Rahmat meninggalkan kursi saksi. Ia berjalan turun dengan wajah lelah, pandangan lurus ke depan. Namun sebelum sampai di pintu, ia menoleh sekilas ke arah keluarga Pradalaki. Tatapan singkat yang seakan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan apa yang bisa ia sampaikan. Saksi berikutnya dipanggil. Seorang prajurit bernama Prada Rinaldo, teman dekat mendiang Laki. Rinaldo melangkah pelan menuju kursi saksi. Sorot matanya tampak berkaca-kaca bahkan sebelum duduk. Hakim memperingatkan agar ia memberikan kesaksian sesuai fakta dan tidak terpengaruh emosi. Rinaldo mengangguk pelan, lalu mulai menceritakan bagaimana Laki sempat mengeluhkan rasa sakit di punggung dan dadanya sehari sebelum ia kritis. Menurutnya, Laki tidak berani melapor kepada perwira karena takut dianggap tidak loyal atau lemah. Ia juga mengungkap bahwa beberapa prajurit junior lain pernah mengalami perlakuan serupa oleh oknum senior, tetapi mereka memilih diam. Laki itu anaknya baik, Pak. Dia tidak pernah melawan, tidak pernah membantah. Suara Rinaldo bergetar. Dia cuma bilang, dia sudah tidak kuat. Ibunda Laki kembali menangis. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Salah satu keluarga mencoba menenangkannya, namun tangis itu tidak bisa lagi dibendung. Ruang sidang tiba-tiba dipenuhi suasana haru. Bahkan beberapa pengunjung lain tampak mengusap mata mereka. Penasihat hukum terdakwa kemudian mencoba mematahkan keterangan tersebut. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, menuduh saksi melebih-lebihkan keadaan atau memiliki kedekatan emosional yang dapat memengaruhi objektivitas. Namun Rinaldo tetap pada keterangannya. Ia berulang kali menegaskan bahwa Laki dalam keadaan tidak sehat sebelum dibawa ke rumah sakit.
Ketegangan memuncak ketika auditor menanyakan apa yang Laki katakan malam terakhir sebelum ia tak sadarkan diri. Rinaldo terdiam lama. Ia menunduk, mengusap hidungnya, lalu mengangkat wajah dengan mata merah. Dia bilang, kalau besok dia masih hidup, dia mau pulang. Dia bilang sudah cukup. Dia bilang tidak sanggup lagi. Kalimat itu membuat seluruh ruangan seakan kehilangan suara. Para penonton sidang menahan napas, sementara hakim mengetuk palu pelan untuk menjaga suasana tetap kondusif. Namun keheningan yang tercipta justru semakin menyayat. Kesaksian Rinaldo memberikan gambaran baru, menegaskan bahwa penganiayaan yang dialami Laki bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian kekerasan yang berlangsung dalam beberapa hari. Hal ini membuat dakwaan terhadap 4 terdakwa semakin berat dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru di kemudian hari. Sidang ditutup dengan catatan bahwa pemeriksaan saksi-saksi masih akan berlanjut esok hari. Keluarga Prada Laki meninggalkan ruang sidang dengan langkah gontai. Ibunda Laki harus digandeng kedua saudaranya agar tidak jatuh, sementara syal milik Laki tetap digenggamnya erat, seolah menjadi sisa terakhir dari putra yang tak lagi berada di sisinya. Hari itu, kenyataan yang pahit kembali terungkap. Laki tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga telah lama kehilangan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh institusi tempat ia mengabdi. Dan besok, lebih banyak kebenaran menunggu untuk dibuka. Hari berikutnya, ruang sidang telah penuh bahkan sebelum persidangan dimulai. Nama Prada Laki Namo makin banyak dibicarakan setelah kesaksian emosional Letu Rahmat dan Prada Rinaldo kemarin. Awak media dari berbagai daerah berdatangan, dan publik perlahan mulai memahami bahwa kasus ini bukan sekadar insiden kekerasan internal, tetapi cerminan masalah kedisiplinan dan budaya kekuasaan yang mengakar dalam satuan tempat Laki bertugas. Ibunda Prada Laki kembali datang dengan pakaian hitam yang sama seperti hari sebelumnya. Syal milik Laki tetap ia bawa. Dipeluknya erat seolah menjadi tameng untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit setiap hari. Hari ini, ia duduk lebih dekat ke kursi saksi. Keputusan itu menunjukkan tekadnya untuk mendengar langsung apapun yang akan terungkap, sepedih apapun itu. Sidang dimulai tepat pukul 9 pagi. Majelis hakim membuka jalannya persidangan dan memanggil saksi yang telah dijadwalkan. Serda Tegar, salah satu senior yang bertugas pada malam terjadinya rangkaian penganiayaan. Ketika namanya dipanggil, beberapa prajurit tampak saling pandang, seolah mengetahui bahwa kesaksian Tegar bisa menjadi titik balik baru. Serda Tegar berjalan ke depan dengan langkah mantap. Namun sorot matanya tidak bisa menutupi kegelisahan yang sebenarnya. Begitu duduk, ia langsung diminta untuk bersumpah memberikan kesaksian yang jujur. Auditor militer memulai pemeriksaan dengan menanyakan posisi dan peran Serda Tegar pada malam kejadian. Ia menjawab bahwa ia sedang bertugas mengawasi barak malam itu. Namun ketika ditanya lebih jauh mengenai tindakan para terdakwa terhadap Prada Laki, Serda Tegar terlihat ragu. "Kami hanya melakukan pembinaan, Pak Auditor," katanya pelan. "Tidak ada maksud menyiksa." Kalimat itu langsung memicu reaksi dari meja keluarga korban. Sang ibu mengangkat wajahnya dengan tatapan luka bercampur amarah. Auditor tidak membiarkan jawaban itu berdiri sendiri. Ia membuka berkas foto-foto hasil visum yang menunjukkan luka-luka di punggung, lengan, dan dada Laki. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa foto sangat jelas memperlihatkan bekas benturan benda tumpul dan lebam yang tampak sudah lebih dari 1 hari. "Apakah ini yang Anda sebut pembinaan?" tanya auditor dengan suara tegas. Serda Tegar diam. Tangannya yang tadi diletakkan di meja kini mengepal, dan ia menunduk dalam. Majelis hakim turut menekan, menanyakan siapa yang memberikan perintah, siapa yang hadir, siapa yang pertama kali menyentuh Prada Laki dengan kekerasan. Serda Tegar berusaha mempertahankan ketenangan, namun keringat di pelipisnya mulai terlihat. "Pratu Alan yang memulai," jawabnya lirih akhirnya. Lalu beberapa prajurit lain mengikuti, termasuk 4 terdakwa yang sedang diadili hari ini. Serda Tegar kembali terdiam. Keheningan itu membuat ruang sidang terasa seperti berhenti bernapas. "Iya, Yang Mulia," ucapnya akhirnya. Ibunda Laki terisak kecil. Suasana mendadak berat, tetapi sidang harus terus berjalan. Penasihat hukum terdakwa mencoba membalik keadaan dengan menyudutkan Serda Tegar. Mereka menggiring pertanyaan bahwa saksi bisa saja memberikan keterangan karena tertekan atau takut menjadi tersangka berikutnya. Namun Serda Tegar menggeleng, menegaskan bahwa ia hanya mengatakan apa yang ia saksikan.
Ketika pemeriksaan memasuki pertanyaan seputar kondisi terakhir Laki sebelum dibawa ke rumah sakit, suasana kembali berubah pilu. Serda tegar mengatakan bahwa Laki sempat tergeletak lemas di lantai barak sebelum akhirnya dipaksa bangun dan dibawa keluar oleh beberapa prajurit. Dia seperti kesulitan bernapas, kenang tegar. Wajahnya pucat. Dia tidak mampu berdiri sendiri. Ruangan kembali hening. Auditor bertanya apakah pada saat itu ada laporan medis atau izin membawa prajurit ke fasilitas kesehatan. Tidak ada, Pak, jawabnya. Karena dianggap itu bagian dari pembinaan. Pernyataan itu memicu tangis lebih keras dari ibunda Laki. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Kakak Laki segera merangkulnya. Sementara beberapa anggota keluarga lain menunduk sambil mengusap air mata. Hakim mengetuk palu, meminta suasana dikendalikan. Setelah hampir 2 jam pemeriksaan, satu hal menjadi jelas. Semakin banyak saksi yang diperiksa, semakin kuat gambaran bahwa Laki telah mengalami kekerasan berulang dalam beberapa hari sebelum kematiannya. Bukan pembinaan, bukan latihan, tetapi penyiksaan. Sebelum sidang ditutup untuk istirahat siang, auditor menyampaikan bahwa esok hari akan dihadirkan saksi yang diminta langsung oleh keluarga. Dr. Perwira Yonif 834 yang menangani Laki saat pertama kali dibawa dalam kondisi kritis. Kabar itu membuat suasana berubah. Keluarga terlihat tegang. Ibunda Laki memandang lurus ke depan dengan mata merah yang penuh amarah tertahan. Sementara 3 terdakwa yang duduk di sisi kanan ruang sidang tampak gelisah. Mereka saling berbisik dengan penasihat hukum, wajah-wajah mereka tidak lagi setegas hari pertama. Ketika sidang akhirnya ditutup, banyak yang merasa bahwa fakta terbesar justru baru akan muncul. Saksi medis bisa menjadi kunci dalam mengungkap betapa parah luka yang diterima Laki, dan apakah ada upaya manipulasi laporan sebelum kasus ini mencuat. Ibunda Laki berdiri perlahan, memeluk syal hitam itu sambil menatap kursi saksi kosong. Seakan ia berbicara pada putranya sendiri. Laki, nak, ibu di sini. Ibu akan dengar semuanya, sampai akhir. Sidang belum berakhir. Kebenaran terus bergerak. Dan setiap hari, semakin jelas bahwa apa yang terjadi pada Prada Laki bukan hanya tragedi, tetapi kegagalan besar yang tak boleh dibiarkan tenggelam. Pagi itu, ruang sidang terasa lebih padat dari biasanya. Berita bahwa Dr. Perwira Yonif 834 akan memberikan kesaksian menyebar cepat sejak kemarin, dan kini publik menunggu jawaban atas pertanyaan yang tidak bisa terjawab oleh saksi-saksi sebelumnya. Apa sebenarnya kondisi fisik Prada Laki ketika ia dibawa ke fasilitas kesehatan? Ibunda Prada Laki datang lebih pagi, ditemani beberapa kerabat yang sejak awal setia mengikuti proses persidangan. Syal hitam yang selalu ia bawa kini dilipat rapi dan diletakkan di pangkuannya. Wajahnya terlihat letih, tetapi sorot matanya tegas. Hari ini, ia ingin mendengar kebenaran dari mulut orang yang pertama kali memeriksa anaknya. Sidang dimulai sekitar pukul 9. Majelis hakim memanggil saksi yang ditunggu, Letda Dr. Ramasan, dokter perwira yang bertugas pada malam Laki pertama kali dibawa dalam kondisi kritis. Seragamnya rapi, namun saat ia berdiri, tampak jelas keraguan dalam langkahnya. Sebelum duduk di kursi saksi, ia menghela napas panjang. Beberapa prajurit yang duduk di barisan belakang tampak saling pandang, seolah ada kecemasan yang mereka bagi tanpa kata. Auditor militer mulai membuka pemeriksaan dengan pertanyaan sederhana. Kapan dan dalam keadaan apa Laki dibawa ke pos medis militer? Letda Ramasan menjawab bahwa Laki dibawa sekitar pukul 1 dini hari, dengan kondisi tubuh yang sudah lemah dan napas terengah. Saat auditor meminta keterangan lebih rinci, ketegangan mulai meningkat. Dia hampir tidak sadarkan diri, kata Letda Ramasan. Napasnya dangkal, kulitnya pucat, dan ada lebam di beberapa bagian tubuhnya. Ibunda Laki langsung menutup wajahnya. Suara isakan kecil terdengar dari barisan keluarga. Namun itu baru permulaan. Ketika ditanya apakah luka-luka itu dapat disebabkan oleh kecelakaan latihan, Letda Ramasan menggeleng. Tidak. Polanya tidak sesuai dengan cedera akibat latihan fisik, ujarnya tegas. Auditor kemudian menunjukkan foto hasil visum yang sebelumnya telah dipaparkan dalam sidang. Kali ini, Letda Ramasan diminta mengidentifikasi bagian tubuh yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan berulang. Wajah Letda Ramasan menegang. Ia menunjuk satu persatu, punggung, pinggang, dada kiri, lengan kanan. Ia menjelaskan bahwa beberapa luka memar memiliki usia yang berbeda.
Ada luka yang tampak baru beberapa jam, tetapi ada juga yang terlihat sudah 2 hingga 3 hari. Apakah ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan lebih dari 1 kali? Tanya auditor. Letda Ramasan menelan ludah, lalu menjawab pelan namun pasti. Iya, Pak Auditor. Ini bukan kejadian tunggal. Ruang sidang langsung hening. Penasihat hukum terdakwa tampak mencatat sesuatu dengan terburu-buru, sementara para terdakwa sendiri tampak gelisah. Majelis hakim mengambil alih pemeriksaan. Mereka menanyakan apakah Letda Ramasan melaporkan kondisi Laki kepada komandan batalion atau atasan medis. Saya laporkan secara lisan, jawabnya. Tapi saat itu dianggap tidak mendesak. Dikatakan bahwa luka-luka itu mungkin akibat pembinaan. Ibunda Laki tercekik menahan tangis. Ia memandang dokter itu dengan campuran kekecewaan dan luka. Baginya, jika laporan itu ditindaklanjuti lebih cepat, mungkin kondisi anaknya akan berbeda. Namun pemeriksaan belum selesai. Auditor kemudian bertanya soal kondisi terakhir Laki sebelum dibawa ke RSUD Airamo. Letda Ramasan menjelaskan bahwa kondisi korban memburuk cepat. Detak jantung menurun, tekanan darah drop, dan korban muntah beberapa kali sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit umum. Kami terlambat, Pak, katanya dengan suara yang mulai bergetar. Seharusnya Laki dibawa ke rumah sakit sejak awal. Perkataan itu seperti pisau yang menusuk hati keluarga. Kakak laki-laki Laki menunduk, mengepalkan tangan, sementara sang ibu tak lagi mampu menahan air mata yang mengalir deras. Setelah pemeriksaan berlangsung hampir 1 jam, majelis hakim memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Mereka mencoba menetapkan bahwa luka-luka Laki bisa saja terjadi akibat latihan keras atau jatuh, tetapi Letda Ramasan tetap teguh. Luka-luka itu tidak cocok dengan kecelakaan. Itu hasil benturan berulang dengan benda keras. Usai pertanyaan formal, hakim mengajukan satu pertanyaan yang membuat seluruh ruangan terpaku. Menurut Anda, apakah korban berada dalam pengawasan dan penanganan medis yang tepat pada waktu itu? Letda Ramasan menunduk. Butuh beberapa saat sampai ia mampu menjawab. Tidak, Yang Mulia. 3 kata itu saja sudah cukup untuk mengubah suasana sidang. Semua orang diam, sementara ibunda Laki terisak tanpa suara. Ia memeluk syal hitam itu, menggenggamnya dengan seluruh kekuatan. Usai memberikan kesaksian, Letda Ramasan turun dari podium dengan wajah yang tidak bisa ia sembunyikan. Bersalah, menyesal, dan hancur. Beberapa prajurit menunduk ketika ia lewat. Seakan beban moral di ruangan itu menekan semua orang. Majelis hakim kemudian menutup sidang siang itu dengan catatan bahwa pemeriksaan saksi spesialis akan dilanjutkan besok. Namun sebelum hakim mengetuk palu, ibunda Laki berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya hanya ingin tahu, apa yang anak saya lakukan sampai dia diperlakukan seperti itu?" Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada satupun yang mampu menjawab. Tidak auditor, tidak hakim, tidak prajurit manapun. Karena pada kenyataannya, tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan apa yang terjadi pada Prada Laki Namo. Sidang ditutup. Satu bagian gelap kembali terungkap, dan besok akan menjadi hari lain dalam perjalanan panjang menuju keadilan. Hari berikutnya, ruang sidang telah penuh bahkan sebelum persidangan dimulai. Nama Prada Laki Namo makin banyak dibicarakan setelah kesaksian emosional Letu Rahmat dan Prada Rinaldo kemarin. Awak media dari berbagai daerah berdatangan, dan publik perlahan mulai memahami bahwa kasus ini bukan sekadar insiden kekerasan internal, tetapi cerminan masalah kedisiplinan dan budaya kekuasaan yang mengakar dalam satuan tempat Laki bertugas. Ibunda Prada Laki kembali datang dengan pakaian hitam yang sama seperti hari sebelumnya. Syal milik Laki tetap ia bawa. Dipeluknya erat seolah menjadi tameng untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit setiap hari. Hari ini, ia duduk lebih dekat ke kursi saksi. Keputusan itu menunjukkan tekadnya untuk mendengar langsung apapun yang akan terungkap, sepedih apapun itu. Sidang dimulai tepat pukul 9 pagi. Majelis hakim membuka jalannya persidangan dan memanggil saksi yang telah dijadwalkan. Serda Tegar, salah satu senior yang bertugas pada malam terjadinya rangkaian penganiayaan. Ketika namanya dipanggil, beberapa prajurit tampak saling pandang, seolah mengetahui bahwa kesaksian Tegar bisa menjadi titik balik baru. Serda Tegar berjalan ke depan dengan langkah mantap. Namun sorot matanya tidak bisa menutupi kegelisahan yang sebenarnya. Begitu duduk,
Ia langsung diminta untuk bersumpah memberikan kesaksian yang jujur. Auditor militer memulai pemeriksaan dengan menanyakan posisi dan peran Serda Tegar pada malam kejadian. Ia menjawab bahwa ia sedang bertugas mengawasi barak malam itu. Namun ketika ditanya lebih jauh mengenai tindakan para terdakwa terhadap Pradalaki, Serda Tegar terlihat ragu. "Kami hanya melakukan pembinaan, Pak Auditor," katanya pelan. "Tidak ada maksud menyiksa." Kalimat itu langsung memicu reaksi dari meja keluarga korban. Sang ibu mengangkat wajahnya dengan tatapan luka bercampur amarah. Auditor tidak membiarkan jawaban itu berdiri sendiri. Ia membuka berkas foto-foto hasil visum yang menunjukkan luka-luka di punggung, lengan, dan dada laki. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa foto sangat jelas memperlihatkan bekas benturan benda tumpul dan lebam yang tampak sudah lebih dari 1 hari. "Apakah ini yang Anda sebut pembinaan?" tanya auditor dengan suara tegas. Serda Tegar diam. Tangannya yang tadi diletakkan di meja kini mengepal, dan ia menunduk dalam. Majelis hakim turut menekan, menanyakan siapa yang memberikan perintah, siapa yang hadir, siapa yang pertama kali menyentuh Pradalaki dengan kekerasan. Serda Tegar berusaha mempertahankan ketenangan, namun keringat di pelipisnya mulai terlihat. "Pratu Alan yang memulai," jawabnya lirih akhirnya. Lalu beberapa prajurit lain mengikuti, termasuk 4 terdakwa yang sedang diadili hari ini. Serda Tegar kembali terdiam. Keheningan itu membuat ruang sidang terasa seperti berhenti bernapas. "Iya, Yang Mulia," ucapnya akhirnya. Ibunda Laki terisak kecil. Suasana mendadak berat, tetapi sidang harus terus berjalan. Penasihat hukum terdakwa mencoba membalik keadaan dengan menyudutkan Serda Tegar. Mereka menggiring pertanyaan bahwa saksi bisa saja memberikan keterangan karena tertekan atau takut menjadi tersangka berikutnya. Namun Serda Tegar menggeleng, menegaskan bahwa ia hanya mengatakan apa yang ia saksikan. Ketika pemeriksaan memasuki pertanyaan seputar kondisi terakhir Laki sebelum dibawa ke rumah sakit, suasana kembali berubah pilu. Serda Tegar mengatakan bahwa Laki sempat tergeletak lemas di lantai barak sebelum akhirnya dipaksa bangun dan dibawa keluar oleh beberapa prajurit. "Dia seperti kesulitan bernapas," kenang Tegar. Wajahnya pucat. Dia tidak mampu berdiri sendiri. Ruangan kembali hening. Auditor bertanya apakah pada saat itu ada laporan medis atau izin membawa prajurit ke fasilitas kesehatan. "Tidak ada, Pak," jawabnya, "karena dianggap itu bagian dari pembinaan." Pernyataan itu memicu tangis lebih keras dari ibunda Laki. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Kakak Laki segera merangkulnya, sementara beberapa anggota keluarga lain menunduk sambil mengusap air mata. Hakim mengetuk palu, meminta suasana dikendalikan. Setelah hampir 2 jam pemeriksaan, satu hal menjadi jelas. Semakin banyak saksi yang diperiksa, semakin kuat gambaran bahwa Laki telah mengalami kekerasan berulang dalam beberapa hari sebelum kematiannya. Bukan pembinaan, bukan latihan, tetapi penyiksaan. Sebelum sidang ditutup untuk istirahat siang, auditor menyampaikan bahwa esok hari akan dihadirkan saksi yang diminta langsung oleh keluarga, Dr. Perwira Yonif 834 yang menangani Laki saat pertama kali dibawa dalam kondisi kritis. Kabar itu membuat suasana berubah. Keluarga terlihat tegang. Ibunda Laki memandang lurus ke depan dengan mata merah yang penuh amarah tertahan. Sementara 3 terdakwa yang duduk di sisi kanan ruang sidang tampak gelisah. Mereka saling berbisik dengan penasihat hukum. Wajah-wajah mereka tidak lagi setegas hari pertama. Ketika sidang akhirnya ditutup, banyak yang merasa bahwa fakta terbesar justru baru akan muncul. Saksi medis bisa menjadi kunci dalam mengungkap betapa parah luka yang diterima Laki, dan apakah ada upaya manipulasi laporan sebelum kasus ini mencuat. Ibunda Laki berdiri perlahan, memeluk syal hitam itu sambil menatap kursi saksi kosong. Seakan ia berbicara pada putranya sendiri. "Laki, nak, Ibu di sini. Ibu akan dengar semuanya, sampai akhir." Sidang belum berakhir. Kebenaran terus bergerak. Dan setiap hari, semakin jelas bahwa apa yang terjadi pada Pradalaki bukan hanya tragedi, tetapi kegagalan besar yang tak boleh dibiarkan tenggelam.